Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama lagi, terus masih diberikan kesehatan, ya, keselamatan, juga nikmat iman, juga nikmat Islam. Salawat dan salam terus harus kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang dapat meneladaninya dan juga mengamalkan sunnah-sunnahnya sehingga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali Pak Yazid bisa mengajar lagi bersama teman-teman. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi KPK FPB, yaitu dengan submateri namanya bilangan prima. Ya, bilangan prima. Ya, sebelum belajar, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangan kita mulai dari membaca ta'awudz. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, ini dia pembahasannya. Sebelum kita tahu lebih lanjut apa itu bilangan prima, kita harus tahu dulu apa sih manfaat dari bilangan prima. Apa sih manfaatnya kita menghafal, mengetahui, dan mempelajari bilangan prima. Ini manfaatnya setidaknya ada 3 ya teman-teman ya. Pertama, untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan. Nah, jadi ternyata bilangan prima itu ya semua bilangan yang ada yang kita ketahui ini dari bilangan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu ternyata di dalam bilangan itu ada bisa kita jabarkan menjadi bilangan-bilangan prima. Namanya penjabaran itu disebut sebagai faktorisasi prima. Nah, nanti belajar faktorisasi primanya nih lanjutannya ya setelah kita belajar bilangan prima. Tapi untuk mengetahui faktorisasi prima, kita harus dulu yang sekarang kita pelajari nih, bilangan prima. Setelah itu, untuk menghitung KPK FPB. Nah, jadi setelah kita tahu namanya bilangan prima nih, kita hari ini belajar bilangan prima, selanjutnya kita tahu faktorisasi prima, terakhir baru kita bisa menghitung FPB maupun KPK dari suatu bilangan. Dan yang satu hal juga yang manfaat dari bilangan prima adalah digunakan dalam ilmu kriptografi. Ya, kriptografi. Kriptografi ini biasanya itu ilmu yang bahas kayak pesan-pesan rahasia gitu teman-teman. Jadi bagaimana mengirimkan pesan rahasia itu menggunakan algoritma, terus ya pokoknya biasanya nih digunakan untuk apa namanya kata sandi di ATM dan segala macam itu. Kenapa? Karena kalau menggunakan bilangan prima katanya lebih apa namanya sulit untuk diketahui orang lain ya, lebih sulit untuk ditebak gitu. Ya, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah 3 manfaat dari bilangan prima. Selanjutnya, nah ini nanti waktu menggunakan bilangan prima pada saat mencari KPK dan FPB ya. Nah, ini bilangan prima itu digunakan untuk membagi yang di depan sini nih. Nah, ini yang Pak Yazid lingkarin warna merah ya. Nah, di sini nih. Nah, ini bilangan prima nih. Nah, ini semuanya bilangan prima ya. Nah, nanti bilangan prima inilah yang akan menentukan FPB ataupun KPK dari suatu bilangan. Nah, contoh lainnya seperti ini. Nah, ini yang di warna merah, terus warna hitam, merah, merah, hitam. Nah, ini bilangan prima ini. Ya, ini bilangan prima. Nah, ini ya yang di bawah ini namanya faktorisasi prima ini. Ya, 2 kali 3 kali 3. Nah, untuk mengetahui yang bisa faktorisasi prima ini, ya, kita harus tahu dulu bilangan prima. Makanya sangat penting sekali kita mengetahui bilangan-bilangan prima. Nah, ini dia pada saat pengaplikasian mencari KPK.
ya. Yang ini di sini namanya bilangan primanya, yang di sini nih faktorisasi primanya. Nah, ini baru ketahuan KPK-nya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, nah ini kita baru mengetahui apa sih itu bilangan prima, apa sih pengertian dari bilangan prima. Ini ya pengertiannya, teman-teman. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Ya, ingat ya, bilangan prima hanya bilangan yang bisa dibagi oleh angka satu, ya, dia hanya bisa dibagi oleh angka satu dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau selain kalau dia bisa dibagi selain angka satu dan selain bilangan itu sendiri, berarti bukan bilangan prima. Dan bilangan prima itu dimulai dari bilangan satu ya, bilangan dua ya, karena masih kadang-kadang ada yang masih menganggap bilangan prima itu dari satu. Penjelasannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia penjelasannya. Bilangan kita dari bilangan 2, dari angka 2 ya. Angka 2. Angka 2 kan tadi di sini kuncinya bilangan prima itu hanya bisa dibagi bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, ini dibagi oleh bilangan itu sendiri, bilangan 2. 2 bagi 2, 1. Terus 2 dibagi 1, 2. Nah, selain ini 2 bisa dibagi bilangan lain lagi nggak? Dibagi 3, bagi 4, bagi 6, bagi 5, bagi 7. Nggak bisa kan ya? Nah, maka 2 termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena dia hanya bisa dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Penjelasan lagi, contoh bilangan 3 atau angka 3 ya. Nah, bilangan 3 nih, 3 dibagi oleh bilangan itu sendiri, maksudnya 3 dibagi 3, 1, bisa ya. 3 dibagi bilangan lain, yaitu bilangan selain 3, ada bilangan 2, ya kan. 3 bagi 2 bisa nggak? Tidak bisa ya. Maksudnya ini yang dibagi tapi habis, tidak ada koma ya. Kalau bicara koma kan bisa sebenarnya, tapi kita nyarinya bisa dibagi tapi habis, nggak ada sisa. 3 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, maka 3 ini terus selanjutnya 3 dibagi 1 bisa. Nah, 3 ini hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri, yaitu 3, dan juga hanya bisa dibagi oleh bilangan 1. Bilangan yang lain ada bilangan 2, nggak bisa dibagi. Nah, maka jadi 3 itu termasuk bilangan prima. Karena 3 hanya bisa dibagi oleh bilangan 1, nih ya, bilangan 1, dan juga bilangan itu sendiri. Dan oleh bilangan yang lainnya, bilangan 2, bilangan 4, bilangan 5, 6 itu dia nggak bisa. Maka 3 termasuk bilangan prima. Contoh terakhir, bilangan 4 atau angka 4 ya. Nah, bilangan 4 ini kita bagi sama bilangan itu sendiri, yaitu dibagi sama 4. Bisa ya, 4 bagi 4, 1. 4 dibagi bilangan yang lain, yaitu bilangan 3. Tidak bisa, ya, karena 4 nggak bisa dibagi 3. Terus 4 dibagi bilangan yang lain lagi, yaitu dibagi 2. Nih ya, 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Nah, maka 4 ini tidak termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena 4, ya, nih 4, bilangan 4 ini bisa dibagi oleh bilangan lain selain bilangan 4 dan bilangan 1. Ternyata ini bisa dibagi 2. Nih, aku kasih warna biru ya. Bisa dibagi 2. 2 itu adalah bilangan lain selain bilangan 1 dan bilangan 4 sendiri. Maka 4 itu bukan bilangan prima. Jadi 4 itu bukan bilangan prima. Karena 4 bisa dibagi bilangan selain 1 dan 4. Nah, seperti itu ya, teman-teman, penjelasannya. Inilah sedikit contoh ya. Karena kalau semuanya dijabarin dari angka 2 sampai 100, selesai ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini Pak Ista akan nampilin bilangan-bilangan prima. Nah, ini ya, bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, terus 47, dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman boleh dicatat dan dihafal ya. Nah, dicatat dan dihafal. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui bilangan prima, nanti akan sulit dalam menentukan faktorisasi prima maupun KPK FPB untuk di pelajaran berikutnya. Jadi
dicatat dan dihafal. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga, kadang-kadang ada yang mikir, Pak Yazid, bilangan ganjil berarti bilangan prima dong gitu. Enggak ya, tidak sama. Bilangan ganjil itu tidak sama dengan bilangan prima. Ya, bilangan ganjil tidak sama dengan bilangan prima. Kenapa? Karena 2 itu bukan bilangan ganjil, bilangan genap. Nah, terus tambah lagi, setelah 7 kan kalau bilangan ganjil adalah 9. Ya, tapi 9 tidak termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan 9. Dia bisa dibagi 3, maka 9 bukan bilangan prima. Dan juga angka ganjil yang lainnya. Jadi silakan teman-teman hafal. Untuk di kelas 4 menghafalnya cukup sampai yang benar-benar hafal banget itu cukup sampai yang angka 17 ini. Ya, untuk yang berikutnya insya Allah bisa dihafalkan lagi di level berikutnya. Tapi yang paling penting hafal yang udah potok ini. Ini dihafal ini juga nggak apa-apa, tapi yang paling penting hafalan dari 2 sampai 17. Itu saja ya teman-teman ya. Oke, baik. Berikutnya ini salah satu latihan soal ya, latihan soal di bilangan prima ya. Sebutkan bilangan prima kurang dari 10. Nah, berarti suruh nyebutin bilangan prima ya. Bilangan prima itu berapa saja, tapi yang kurang dari 10. Silakan yang bisa mau menjawab dulu di pause, nanti dikerjakan. Ya, betul. Ya, yang jawab betul. Oke, jawabannya berapa? Jawabannya ini. 2, 3, 5, 7. Kenapa? Karena 2, 3, 5, 7 adalah bilangan prima yang kurang dari 10. 4, 6, 8, 9 tidak termasuk. Kenapa? Karena mereka bukan bilangan prima. Contoh lagi, sebutkan bilangan prima antara 10 dan 20. Nah, berarti teman-teman suruh menyebutkan bilangan prima yang berada di antara 10 dan 20. Silakan di pause. 1, 2, 3. Ya, betul sekali ya, yang menjawab betul. Jawabannya berapa? Jawabannya 11, 13, 17, dan 19. 15 tidak termasuk ya teman-teman ya. Kenapa? Karena 15 bisa dibagi 3 dan 5. Berarti selain bilangan 1 dan bilangan 15, maka 15 bukan termasuk bilangan prima. Ya, sudah habis materi kita hari ini ya. Sangat sederhana, sangat singkat tetapi sangat penting ya untuk mengetahui bilangan prima teman-teman. Oke, baik. Untuk demikian dari Pak Yazid, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Yazid, mohon maaf jika ada salah. Dan silakan teman-teman bisa mengulang video ini lagi jika masih kurang jelas. Dari Pak Yazid yakin teman-teman kayaknya sudah pada paham semuanya ya. Dan semoga apa yang diajarkan hari ini bisa jadi ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti biasa, Upin Ipin belum pergi ke sekolah. Artinya apa? Maafin kalau ada salah. Afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-temanku yang soleh dan soleha.